Nah, sebelum kita memeriksa spastisitas itu adalah tonus yang meninggi, tonus otot yang meninggi atau hipertonus. Nah, tonus yang normal atau tonus itu sendiri apa sih? Kemudian di sini ada hipotonus, tonus yang rendah, tonus yang normal, dan tonus yang berlebihan. Nah, tonus sendiri itu apa? Tonus itu bisa dikatakan ketegangan dari otot, ketegangan otot, atau bisa juga dikatakan apa ya ketegangan ya. Ketegangan. Caranya mengetes gimana tonus itu? Palpasi, Pak. Palpasi. Tonus yang normal itu seperti apa? Seperti kita ini, Pak, tonusnya normal. Seperti apa? Mungkin kita pahami dulu yang hipotonus. Hipotonus itu otot yang hipotonus kalau dipegang itu terasa lembek. Ya, lembek. Mungkin seperti kalau orang gemuk, di sini ada lemaknya, ada kulitnya, maka kemudian Anda pegang seperti itu. Ya, seperti Anda memegang lemak. Kalau tonusnya menurun sampai terjadi atonia, tidak ada tonus. Nah, ini yang disebut dengan plaksid. Benar-benar seperti lemak tadi. Ya. Sangat lembek. Walaupun normal pun ada yang normal tonus rendah, ada normal tonus lebih tinggi. Sebenarnya kalau olahragawan sering dikontraksikan ototnya, maka tonusnya akan normal kencang. Dia istilahnya macam-macam ya. Ada yang spasme, ada kram, ada kejang, ada spastik. Ini semua hipertonus. Ini istilah itu kalau terjadi di ototnya ya. Ini terjadi di ototnya. Kalau ini terjadi di sarafnya. Dan sarafnya adalah saraf pusat ya. Bukan sarafnya. Sangat tegang sehingga sampai gerakan sendinya itu mengunci dengan stiff joint, kaku sendi, rigid. Ini misalnya pasien stroke itu biasanya spastik fleksornya ya, fleksor siku itu spastik. Kalau kemudian kita gerakan pasif itu misalnya sampai di sini, setelah itu kemudian sudah nggak bisa lagi kita luruskan, nah ini rigid namanya. Pak, itu apa bukan sendinya yang bermasalah? Enggak. Bedanya apa kalau rigid? Rigid dengan stiff joint. Bedanya apa? End-feel-nya. Kalau dia rigid, end-feel-nya itu masih lunak, masih empuk, tapi ini sudah nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau kaku sendi itu sudah
ya mentok istilahnya, tulang-tulang di dalam struktur sendinya itu ngunci. Jadi anvilnya keras. Ya. Paling gampang ya difoto, sendinya difoto. Kalau sendinya difoto masih ada ruangan sendinya, ya ini rigid. Tapi kalau ruang sendinya sudah terjadi kalsifikasi, yaitu stiff joint, kaku sendi. Pasien stroke yang sudah 3 bulan lebih, yang spastik, itu bisa saja terjadi rigid, bisa saja terjadi kaku sendi. Kok bisa, Pak? Awalnya memang keterbatasan gerak itu karena rigid, tapi lama-kelamaan karena nggak pernah digerakkan full ROM karena rigid, maka terjadi kalsifikasi di sendinya. Sehingga kalau pasien stroke sudah lebih dari 3 bulan, mungkin bukan masalah spastik atau rigid, ya, tapi sudah ada kaku sendi. Sudah ada kaku sendi. Awalnya memang spastik, kemudian rigid. Lama-kelamaan terjadi kaku sendi. Hipertonus. Tapi salah kalau spastik kemudian terapinya selalu pada ototnya saja, salah. Kurang berarti. Ini kan kelainannya di otak. Mana yang terkait intervensinya itu sampai pengaruhnya ke otak. Ya. Jadi kalau Anda melihat nanti di rumah sakit pasien spastik itu hanya di IR, kemudian di passive movement saja, itu berarti diperlakukan sama seperti otot yang spasme. Orang yang kram itu kan diulur, stretching. Jadi bukannya salah total ya, tapi Beda lengkap sama kalau kelakuannya sama-sama spasme. Ini kita bandingkan dengan tektonus. yang sehat. Kalau dia kemudian hipotonus, ya sudah, penulisannya hanya hipotonus atau plakid. Kalau dia apnea, nggak ada gradasinya, Jadi hanya ditulis hipotonus atau plakid. Kadang-kadang ditulis tonus menurun. Kalau sangat menurun, nah, tonus sangat menurun. Kadang-kadang ditulis hipotonus. Kalau tonus sangat menurun seperti ini, kadang-kadang ditulis plakid. Udah hanya gitu aja penulisan. Nah, sekarang yang hipertonus atau spastik. Nah, itu ada gradasinya. Kita ukur dengan yang namanya apa? Modified Ashworth Scale. Ya, skala Ashworth. Dan sudah diajarkan ya. Nilainya berapa? 0, 1, 1 plus 2, 3, 4. Sebetulnya ada Ashworth yang Ashworth scale ya. Ini yang mas ya, modified Ashworth scale. Skala Ashworth yang dimodifikasi. Ashworth scale yang awal itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama. Nah, sekarang yang lazim dipakai adalah yang ini ya.
Cara memeriksanya gimana? Misalnya Anda mau memeriksa spasisitas flexor siku. Nah, ekstremitas atas diwakili flexor siku, ekstremitas bawah diwakili oleh flexor ini, ya, flexor. Cara memeriksanya gimana? Ya, tes gerak pasif. Kalau kekuatan otot tadi adalah tes gerak aktif. Kalau memeriksa tonus itu adalah tes gerak pasif. Jadi kita lakukan tes gerak pasif. Kalau biasanya adalah tes gerak pasif yang semakin cepat. Kalau kita lakukan tes gerak pasif yang semakin cepat, tidak terasa ada tahanan sama sekali, seolah-olah ini adalah keple, lemes, maka itu adalah hipotonus. Selain kita palpasi, kita bandingkan dengan sisi yang sehat, ketegangannya lebih rendah, kita lakukan tes gerak pasif yang semakin cepat, itu tetap aja keple, lemas. Nah, itu adalah hipotonus. Atau kalau itu berat sekali, hipotonusnya adalah flaksif. Sebaliknya, kalau tes gerak pasif yang semakin cepat, itu terasa ada tahanan yang semakin kuat. Nah, seperti ini, maka itu adalah spastik. Sedangkan kalau tes gerak pasif itu terasa ada tahanan, paling tidak tahanan itu adalah seberat ekstremitas ini sendiri, itu adalah normal. Ya, normal. Relax saja mas, relax. Saya lakukan tes gerak pasif yang semakin cepat. Nah, ini terasa beban lengan ini sendiri, ini adalah normal. Kalau kemudian ini loose, lemes, keple sama sekali, istilahnya ini kita dorong sana ya jatuh dengan sendirinya, ini kita dorong sana ya jatuh blek seperti ini dengan sendirinya. Kita gerakan semakin cepat, tetap aja seperti itu. Itu toh. Jadi selain dipalpasi, Anda memeriksa tonus bisa dilakukan dengan tes gerak pasif yang semakin cepat. Nah, kalau tes gerak pasif semakin cepat terasa ada tahanan yang semakin kuat, nah itu adalah spastik. Yang kemudian kita gradasi spastisitasnya dengan modified Ashburn scale. Kita memberi nilai 0 apabila normal, tidak ada kenaikan tonus. Seperti tadi yang saya katakan ya, tonus otot normal. Kita memberi nilai 1 apabila pada waktu kita gerakan pasif, kita ulur ke sana, pada akhir gerakan atau sepertiga akhir gerakan itu terasa ada tahanan. Nah ini, tapi terus kemudian tahanan itu hilang. Nah itu disebut catch and release ya. Ditangkap dan kemudian lepas kembali. Catch and release. Itu nilainya 1, spastisitas ringan. Saya kenaikan tonus yang ringan, nilai 1, yang ditandai dengan terjadinya tahanan pada akhir gerakan, tapi kemudian bisa digerakkan mudah. Anda jangan bingung dengan definisi MMT ya.
MMT adalah tes gerak aktif, Ashworth adalah tes gerak pasif. Terus kemudian yang dimaksud dengan tahanan untuk MMT itu tahanan diberikan oleh fisioterapis ya. Tahanan diberikan oleh fisioterapis. Tapi kalau spastisitas, tahanan itu munculnya dari pasien yang dirasakan oleh fisioterapi. Jadi beda. Pak itu MMT sama Ashworth itu saya bingung. Itu kok ada tahanan kan? Beda ya. Tahanan pada MMT itu diberikan oleh fisioterapisnya untuk dilawan oleh pasien. Ya. Tapi kalau spastisitas itu adalah tahanan yang berasal dari pasien yang dirasakan oleh fisioterapi pada saat melakukan tes gerak. Oke. Jadi pada saat di sini kita gerakan di sini terasa ada lawan atau tahanan dari ya, nilai 1. Nilai 2. Tahanan terasa di pertengahan gerak. Jadi kita gerakan di sini nggak terasa ada tahanan, tapi begitu di tengah terasa. Tapi ini juga mudah digerakkan full ROM. Nilai 1+. Sedangkan nilai 2 itu tahanan sejak dari awal ditarik ini sudah terasa ada tahanan, tapi ini masih bisa full ROM dengan mudah. Ini sampai di sini masih bisa full ROM dengan mudah. Kemudian 3 itu tahanannya sama dengan 2, tapi kemudian sudah sulit untuk digerakkan. Jadi untuk mau bisa full ROM mungkin masih bisa ya, tapi untuk menuju full ROM itu butuh usaha keras. Nah itu adalah 3. Sedangkan kalau 4 itu rigid ya. Jadi misalnya ini kita tarik terasa ada tahanan dan kemudian mungkin nambah sedikit sudah berhenti. Dan tarik lagi dan tidak bisa. Nah itu yang disebut dengan rigid. Kalaupun terjadi gerakan, kalau bisa terjadi gerakan, maka gerakannya itu seperti perpindahan roda gigi atau gear. Jadi cek. Nah, seperti itu. Itu rigid. Itu yang disebut dengan cogwheel fenomena. Cogwheel fenomena. Ya, fenomena roda gigi atau gear tadi. Ini gerakannya tidak halus, tapi kemudian seperti itu. Cogwheel fenomena.